5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya yang bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Adik-adik, rumah gadang ini adalah salah satu rumah dari tradisional yang ada di bangsa Indonesia ini. Bagus sekali ya adik-adik ya, dan bentuknya sangat unik. Di sini Benny ingin mengajak kakaknya pergi ke dalam rumah gadang, tetapi kakaknya Tiur mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Mereka harus membicarakannya dengan orang tua mereka. Adik-adik, apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Ya, Tiur menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya. Lalu, sikap apakah yang dilakukan? Nah, sikap yang dilakukan oleh Tiur dan Benny tadi itu adalah sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya tadi adik-adik? Nah, sikap mementingkan kebersamaan daripada kepentingan pribadi itu sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Adik-adik, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan musyawarah adik-adik. Mendengarkan pendapat orang lain ya, menghargai pendapat orang lain. Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, mereka sedang bermusyawarah. Berarti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua, ini mereka mengangkat tangan mengajukan usulan atau pendapat. Ini dalam bermusyawarah juga, kita boleh mengajukan pendapat atau usul kita. Jadi ini sesuai dengan sila keempat. Lalu yang ketiga, ini juga sama ya adik-adik ya, sesuai dengan sila keempat. Nah, yang keempat ini dari raut wajahnya ini kelihatannya marah. Berarti ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Karena dalam musyawarah boleh kok berbeda pendapat, tetapi kita juga tidak boleh marah-marah kalau pendapat kita tidak didengar atau tidak disetujui saat bermusyawarah. Gambar berikutnya, gambar nomor 5. Ya, gambar nomor 5 ini sesuai dengan sila keempat ya, karena mereka sedang bermusyawarah. Nah, gambar yang keenam, apakah ini sesuai dengan sila keempat? Ya, ini bertukar pendapat, bertukar pikiran juga. Ini sesuai dengan sila keempat. Kalau yang ketujuh ini marah-marah, tidak sesuai dengan sila keempat ya adik-adik. Adik-adik, Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Mungkin di kelas kalian pernah membuat bermusyawarah ya, memilih ketua kelas, piket kelas, atau memilih ketua kelompok diskusi. Itu kalian biasanya bermusyawarah. Nah, musyawarah itu apa? Nah, musyawarah itu
adalah di sini ya, berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, saat bermusyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Kita harus mau menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah adik-adik. Musyawarah itu dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Musyawarah itu dilakukan dengan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat dilakukan dengan cara voting. Apa itu voting? Voting itu adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Misalnya di kelas kalian membahas ketua kelas, tetapi tidak mencapai mufakat. Nah, bisa di voting. Yang memilih misalnya yang calonnya adalah Beni dan Edo. Siapa yang memilih Beni? Ada berapa anak dihitung. Siapa yang memilih Edo? Ada berapa anak dihitung. Nah, itulah yang dinamakan dengan pemungutan suara atau voting. Ya, itu juga salah satu bentuk dari musyawarah. Nah, di subtema ini, contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata itu apa saja? Nah, contohnya adalah kalau kalian bermusyawarah dengan keluarga kalian memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Lalu musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Lalu mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Ini adalah contoh dari voting atau pemungutan suara, memilih ketua kelompok diskusi. Nah, mereka akan menuliskan siapa yang akan menjadi ketua kelompok di kertas kecil gitu ya, kertas sobekan kecil, lalu menggulungnya nanti dibuka bersama-sama dan dihitung siapa yang paling banyak menerima suara. Nah, itulah yang menjadi ketua kelompok. Adik-adik, sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Nah, air terjun Lubuak Tampuruang ini unik sekali adik-adik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggal kalian? Atau adakah tempat wisata di daerah kalian? Nah, karena di sini Beni itu melihat air terjun, maka Beni menyanyikan lagu yang berjudul Air Terjun. Bacalah teks lagu berikut ini yang berjudul Air Terjun itu kita baca dalam bentuk puisi. Nah, ada puisi yang berjudul Air Terjun. Yuk kita baca bersama-sama. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Itu tadi puisi tentang air terjun ya. Diceritakan di sini air terjunnya itu bunyinya berderu-deru seperti suara angin yang bertiup sangat kencang. Nah, di situ ada air yang melompat-lompat dari ketinggian ya. Nah, kalian bisa kalau pergi ke air terjun itu bisa mandi ya di bawah air terjun, tetapi tetap harus menjaga keselamatan kalian. Adik-adik, dalam puisi air terjun tadi ada kosakata baru yang akan kita cari tahu makna atau artinya bersama-sama. Misalnya di sini ada kata jauh. Apa arti dari kata jauh? Jauh itu artinya tidak dekat. Lalu dalam puisi tadi juga ada kata deru. Nah, deru itu artinya berbunyi keras, gemuruh seperti air yang sangat deras mengalirnya adik-adik. Itu arti dari kata deru. Lalu yang ketiga ada kata umpama. Nah, umpama itu artinya adalah sama halnya dengan atau bagaikan.
Misalnya seumpama itu seperti, bagaikan. Nah, lalu ada kata apa lagi? Ada kata rupanya. Rupanya itu artinya kelihatannya atau tampaknya. Lalu berikutnya ada kata terjun. Tadi kan ada air terjun. Terjun itu artinya melompat turun. Itu tadi ya arti kata dari puisi air terjun. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng adik-adik. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah adik-adik bagaimana gerakan melayang? Nah, gerakan melayang itu adalah gerakan saat badan atau kaki kita itu berada di udara atau tidak menyentuh tanah. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan melayang. Kita berlari kepada sebuah papan miring ya, lalu kita lompat. Nah, ketika kita di udara itu, itulah yang disebut dengan melayang. Yang kedua ini adalah gerakan melompat ke depan. Meloncat ke depan itu juga gerakan melayang saat kita berada di udara. Gerakan yang ketiga adalah melompati papan segitiga ini ya adik-adik ya. Biasanya digunakan untuk anak-anak bermain sebelum bermain sepak bola itu kan mereka pemanasan biasanya melompati ini atau lari di sela-selanya. Nah, ini kalian bisa melompati halang rintang ini, itu juga termasuk dalam gerakan melayang. Lompat kata itu juga termasuk dalam gerakan melayang. Coba ya adik-adik kalian praktekkan gerakan melayang ini karena akan melatih kekuatan otot kaki kalian. Begitu adik-adik semuanya. Selesai ya pembelajaran kita hari ini di tema 5, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.